Apa hukumnya azan pada saat penguburan jenazah? Pertanyaan yang bagus ya. Kalau kita mau membahas azan, pertanyaan kecil, apakah azan itu diperintahkan juga selain sholat? Jawabannya iya. Kapan itu? Kita kembali kepada dalil yang sahih. Pertama, selain sholat 5 waktu, yang ada azannya juga itu dalam riwayat yang hasan disebutkan adalah pada saat kebakaran terjadi. Jadi pada saat kebakaran sedang terjadi, dianjurkan azan. Kemudian riwayat yang lain, dan ini masih khilaf di antara ulama, adalah azan di kupingnya anak bayi yang baru lahir. Kalau iqamah itu tidak ada, karena dhaif. Tidak ada iqamah di telinga kirinya, tapi kalau azan ini masih dihasankan riwayatnya oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam buku beliau Tuhfatul Maulud. Jadi kalau azan dianjurkan pada saat di bayi itu. Pertanyaannya, adakah azan yang lain seperti di Indonesia dikerjakan kalau jenazah diturunkan ada azan di kuburan? Atau misalnya lagi ada pesawat yang goncang, biasanya ada orang yang azan. Atau sedang meruqyah orang yang kerasukan jin pakai azan. Semua ini tidak ada jemaah sekalian. Tidak pernah Nabi SAW dalam hadis satupun atau para sahabat azan di kuburan. Terlebih lagi saya pernah lihat dengan mata kepala saya, jenazah itu sengaja dibuka lagi kain kafannya supaya kupingnya kelihatan, baru dipanggil anaknya suruh azan di telinganya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, innaka la tusmi'u man fil kubur. Engkau tidak akan pernah bisa memperdengarkan orang yang di kuburan. Tidak bisa dengar apa-apa orang mati itu. Tidak bisa dengar apa-apa, jadi tidak pernah ada itu. Ya, tidak pernah ada anjuran untuk azan di kuburan. Ini butuh dalil yang jelas. Bahkan tadi Allah mengatakan kalian tidak akan pernah bisa memperdengarkan orang yang di kuburan. Tidak bisa sama sekali. Mereka tidak bisa dengar kita, kita nggak bisa dengar dia. Dalam hadis yang sahih juga kata Nabi SAW, bahwasanya azab kubur itu, cambukan malaikat kepada orang yang sedang disisa di kubur, wa na'udzubillah, itu akan didengar oleh seluruh makhluknya Allah kecuali jin dan manusia. Mereka tidak dengar memang. Dan kalau mereka mendengarkan cambukan itu, mereka akan meninggal seketika. Ya, kita tidak bisa dengar memang apa yang ada di kuburan, dan orang mati tidak bisa dengar kita. Dan satu-satunya hadis Nabi SAW yang mengatakan orang mati atau ruh orang mati bisa mendengar, itu hanya pada saat ruhnya pertama kali dikembalikan ke kuburannya untuk ditanya mungkar dan nakir, dan Nabi batasi. Nabi SAW mengatakan mereka atau dia cuma bisa mendengar 3 langkah dari kuburan itu. Setelah itu dia tidak dengar lagi suara sendal mereka atau telapak kaki orang yang mengantarnya. Hanya itu saja. Setelah itu tidak ada didengar. Dalam hadis Bukhari juga dikatakan waktu Abu Jahal, ya, Umayyah bin Khalaf, pimpinan-pimpinan Quraisy terbunuh di perang Badar, lalu Nabi SAW menyuruh seluruh jenazah mereka dimasukkan ke dalam sebuah sumur. Lalu Nabi SAW bicara. Nabi SAW bicara. Nabi mengatakan, ya ma'syaral Quraisy, inni kad wajadtu ma wa'adani Rabbi, fahal wajadtum ma wa'adukum Rabbukum? Wahai orang-orang Quraisy yang sudah mati nih, sesungguhnya saya sudah dapat apa yang Tuhan saya janjikan dari kemenangan. Apakah kalian dapat kemenangan yang apakah kalian sudah dapat juga apa yang Allah ancamkan bagi kalian? Maksudnya azab. Lalu Umar datang, ya Rasulullah, bagaimana mereka bisa mendengar? Mereka sudah mati, nggak mungkin mendengar. Lalu Nabi SAW memberikan isyarat kepada Umar bahwasanya suara itu disampaikan kepada ruhnya mereka. Mereka bisa mendengar, hai Umar, tapi mereka tidak bisa menjawabmu, tidak bisa menjawabku, tapi mereka bisa mendengar karena diantar oleh Allah Subhanahu wa taala suara tersebut. Tapi ini Allah Subhanahu wa taala pakai perantara, yang artinya diantar kepada mereka. Sebagaimana juga dalam hadis Muslim dikatakan Nabi SAW bersabda, siapapun yang membacakan salawat untukku maka akan dihantarkan kepadaku. Jadi diantar kepada beliau di alam barzah sana, tapi kita tidak bisa memperdengarkan orang yang sudah mati. Jadi tidak ada azan jemaah sekalian di kuburan. Berbicara juga masalah kuburan dan jenazah ini, perlu diperhatikan bahwasanya sunnahnya kuburan itu pakai lahat. Sunnahnya pakai lahat. Apa itu lahat? Sebuah lubang setelah digari ke dalam, kemudian digari lagi ke dalamnya, kecil. Itu ukuran mungkin sekitar 0,5 meter atau kurang dari itu. Dan ukuran ke dalamnya itu juga cukup untuk masukkan jenazah, tergantung ukuran badannya. Dihadapkan kiblat, kemudian dimasukkan, kemudian ditutup dengan batu bata.
Sunnahnya begitu, atau dengan gumpalan tanah yang keras. Itu di zaman Nabi SAW. Sehingga pada saat dituangkan tanah, pada saat ditutup itu jenazahnya tidak kena. Kalau kita di Indonesia kan tidak dibuat lahat, tapi dipasangin papan-papan. Nah sebenarnya ini harus diubah, karena Nabi SAW memang contohkan pakai lahat. Pakai lahat, mestinya pakai lahat saja. Kan gitu, dipakai lahat. Dengan melubang lagi sedikit kepada dalam, kecuali kondisi kuburan tidak layak untuk digali. Misalnya pada saat lagi musim hujan, banjir lebat, tidak bisa, maka jenazah dikuburkan sesuai dengan keadaan yang bisa saja, semampunya, gitu kan? Karena ada biasa kuburan memang tertanam dengan air atau tertimbun dengan air, maka tidak bisa, jenazah tidak bisa dalam, maka secukupnya setelah dikuras, ditaruh dan semampunya saja.